رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan khatmul Quran dan doanya pada malam ini. Mudah-mudahan Allah mengijabahi semua doa-doa kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup ya sedikit mungkin ya bahwa kita membaca Al-Quran tentu ingin mendapatkan sesuatu ya, ingin mendapatkan sesuatu dari yang memang memerintahkan kita, meminta kita untuk membacanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara permohonan kita yang mungkin paling tinggi ya, dan itu paling sulit ya. Kalau hanya kita minta pahala kepada Allah lewat bacaan Al-Quran, insya Allah ya, lagi kita ikhlas itu ya. Tapi mungkin jauh yang lebih sulit dari itu adalah kita minta ridhonya Allah itu ya. Jadi sesungguhnya ibadah kita, amaliyah kita, termasuk baca Quran kita, itu tangga kita untuk ingin mendapatkan ridho Allah ya. Allah, gimana caranya Allah ridho dengan amaliyah kita? Itu yang paling sulit mungkin ya. Kenapa? Karena ridho Allah itu juga dibutuhkan ridho yang lain gitu ya. Maka ada ungkapan ridho Allah fi ridhol walidain ya. Artinya apa? Saat kita minta ridho Allah, saat yang sama tidak boleh ada sesuatu yang membuat ridho itu terhalang ya. Jangan sampai ibarat kita membuat kebaikan tapi satu sisi kita membuat keburukan ke orang lain. Nah itu ya. Jadi ketika saat kita sudah punya bacaan yang bagus umpama ya, punya hafalan bagus semuanya, kita ingin ridho Allah, tapi saat yang sama kita tuh punya rasa ujub yang luar biasa. Kayaknya paling bagus bacaan saya ini, hafalan saya paling bagus, yang lain apa itu gitu ya. Itu udah rusak Pak, itu ya. Jadi tangga ridhonya jadi jauh ya. Nah itu. Padahal saya sudah dekat itu ya. Bacaan sudah bagus ya, hafalan sudah banyak. Tapi karena hati ini ya belum ikut ya. Jadi makanya saat amal apa saja ya, tidak hanya membaca Quran, amal saja itu pada hakikatnya adalah kita ingin mendapat ridha Allah, ya radhiyallahu anhu radu'an gitu ya. Saat kita sudah betul-betul ikhlas ya, senang melakukan suatu ibadah, jangan sampai ibadah itu hangus ya, jadi sia-sia karena ya penyakit yang masih ada dalam hati kita. Maka itu termasuk dalam membaca Al-Quran ya, kita upayakan membaca dengan penuh rendah hati kepada Allah ya, dan penuh dengan tanpa ada merasa lebih ya dari yang lain. Itu penting Pak ya, penting. Termasuk para guru-guru kita ngajar gitu ya, kayak kalau yang ngajar saya pasti bagus, nah itu yang lain belum tentu itu ya. Itu sudah mulai itu ya, penyakit itu ya. Mudah-mudahan itu tidak ada di kita semuanya ya, guru-guru kita ya. Sehingga yang dibutuhkan seorang siapapun ya, terutama orang-orang guru yang jadi teladan, prinsipnya memang tawadhu. Karena memang tawadhu'a rafa'ahullah ya. Ketika orang mampu tawadhu ya, ingin mampu untuk bukan merendahkan diri apa istilahnya, tidak sombong itu ya, itu nanti Allah angkat, artinya Allah juga akan membuka ruang ridhonya dia. Nah itu kira-kira ya yang mungkin perlu terus kita kalau lihat Pak diri kita ya, kira-kira masih enggak ada gitu ya, masih di dalam hati kita ya. Kalau masih ada, kita pelan-pelan bersihkan ya, sedikit bersihkan. Membersihkan hati itu memang ada dua, yang pertama dengan ilmu, yang kedua memang dengan latihan ya.
Orang kalau nggak tahu ilmunya susah Pak bersihin Pak hati itu. Hati karena abstrak ya. Dan pompanya dipakai ilmu itu lewat kita dengerin pengajian-pengajian itu ya, dari tahu tasya dari guru-guru itu. Itunya untuk asupan ya, untuk membersihkan hati, termasuk membaca Al-Quran ya. Membaca Al-Quran itu untuk melunakkan sebenarnya hati. Ibarat kotoran itu kalau sudah dilunakkan dulu Pak, apa dikasih apa zat apa itu kan mudah set gitu ya. Nah, Quran untuk memudahkan itu Pak. Nah, bacaan untuk biar lembut hatinya sehingga mudah mendapatkan siraman nasihat ya. Ini Quran itu untuk itu sebenarnya. Kalau orang suka baca Quran kok masih keras ya, apa hatinya? Nah ini pertanyaan. Barangkali ada yang salah. Salahnya apa ya? Mungkin asupan pengetahuannya kurang. Jadi harus seimbang ya. Asupan. Kecuali orang itu sudah mampu untuk mentadabburi Al-Quran. Ya. Itu otomatis biasanya. Tapi kalau yang belum, tetap harus ada asupan. Baca Quran ya, asupan pengetahuan, pengajian itu penting terus ya. Ya. Nah itu. Jadi kita ternyata tidak cukup hanya baca Pak ya, ternyata harus sambil ngerayai orang Jawanya itu ngerayai awak apa istilahnya mengintrospeksi diri lah, muhasabah ya. Kira-kira saat saya baca ini adakah masih kesombongan dalam diri saya gitu ya, adakah merasa lebih hadis itu. Dan ketika ada orang yang susah, yang masih payah bacanya, yang belum bisa, bukan dengan cara menghakimi Pak, bukan, tapi mencara kita harus merasa empati, sedih ya Allah kok belum bisa ya, mudah-mudahan suatu saat dia bisa mau belajar. Nah gitu caranya ya. Itu sudah nggak mau belajar juga gitu maksudnya. Nanti harus dengan doa ya. Kita tidak menghakimi tapi empati ya. Boleh jadi dia belum terbuka, mungkin masih sibuk, mungkin masih belum ada dan seterusnya lah ya. Sambil didoakan mudah-mudahan satu saat dibukakan hatinya, bisa belajar Quran ya, untung dengan bersama kita. Kalaupun tidak bersama juga nggak apa-apa, yang penting belajar gitu ya. Nah seperti itu. Nah itulah Pak, apa namanya, kalau sudah baca Quran harusnya seperti itu jiwa kita, hati kita luas apa, lapang ya. Kalau sudah ada Quran ya harusnya begitu. Kalau belum ya, asupannya ditambah pengetahuannya. Nah kalau orang yang sudah langsung bisa interaksi Quran, sudah bisa memahami dan seterusnya, itu biasanya otomatis ya. Tapi kalau kita yang mungkin masih belum bisa langsung mengakses makna Quran dan itu butuh asupan dari luar lagi ya. Nah, tidak cukup hanya baca. Nah, kira-kira itu ya. Nah, ini mudah-mudahan waktu yang Allah berikan kepada kita setiap waktu, setiap hari, setiap minggu dan bulan bisa menambah ya asupan gizi kita ya, pengetahuan kita ya tentang agama kita. Dan Quran itu menjadi perisai kita, hati kita ya, bisa melembutkan, bisa menjaga dari hal yang penyakit-penyakit yang baru mau datang lagi itu akan terhalang oleh Quran, insya Allah, selagi kita istiqomah ya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja sedikit, mudah-mudahan bisa jadi nasihat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan bacaan doa senandung Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.